Sobat Sehat Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Ketemu lagi kita di acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Kali ini saya Tiwi akan menemani sobat-sobat dalam obrolan inspirasi mengenai tentang kesehatan. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolannya, saya sapa-sapa dulu nih teman-teman atau sobat-sobat yang saat ini lagi kondisi tidak sehat atau berbaring di rumah sakit. Saya doakan semoga kembali pulih dan dapat berkumpul dengan keluarga tercinta tentunya. Dan untuk teman-teman yang kondisi sehat, tetap jaga pola hidup sehat dan semoga tetap terus diberkahi kesehatan. Dan saya ucapkan selamat pengantin baru nih bagi sobat-sobat yang barusan melakukan atau melaksanakan acara pernikahan. Semoga berbahagia dan segera diberikan momongan. Ada kaitannya nih dengan pasangan suami istri ataupun pengantin baru yang pejuang garis dua. Nah, tema kita kali ini yaitu tentang infertilitas. Apa aja infertilitas? Saya akan menemani sobat-sobat dalam beberapa menit ke depan. Tapi tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita yang cukup keren dan sudah dikenal. Beliau adalah Dr. Igusti Ngurah Bagus Surya Udayana, M. Biomed, SPOG, KFR. Beliau adalah salah satu dokter spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi di Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Tiwi. Sehat, dokter? Sehat. Alhamdulillah. Oke, dok, seperti tadi di awal saya bilang tentang infertilitas nih, dok. Nah, kita mungkin sedikit infertilitas nih sobat-sobat di luar sana kemungkinan agak sedikit asing nih ya dengan istilah infertilitas. Nah, dokter mungkin bisa jelaskan apa sih yang dimaksud dengan infertilitas dan mengapa hal ini itu penting untuk pasangan suami istri. Nah, ini cukup informasi yang teman-teman ataupun sobat-sobat yang baru menikah ataupun yang memang sudah menunggu momongan sudah terlalu lama nih, dok ya, gitu. Iya, jadi mungkin kita kembali ke basicnya dulu ya. Istilah kata fertilitas itu kesuburan. Jadi kesuburan itu artinya kemampuan alami tubuh kita untuk mempunyai keturunan, Bu. Gampangnya seperti itu, Mbak Tiwi. Nah, kalau kita bayangkan, kalau kita ingin menanam suatu pohon, menanam buah, nah harus ada bibit yang bagus, benihnya yang bagus, kemudian harus ada di sana untuk ditanam itu tanahnya harus subur, bagus, gembur gitu ya. Kemudian jalan menuju kebunnya itu harus bagus. Nah, kita kan mau menanam itu, jadi itu memerlukan suatu kerjasama antara baik itu suami dan istri. Jadi baik itu benihnya, sebagai benihnya itu adalah sperma, kemudian tempat untuk menanamnya kebunnya itu rahimnya, kemudian jalannya itu menuju kebunnya itu saluran tumbaknya itu harus bagus semua sehingga peluang hamilnya pun akan lebih baik. Begitu. Oke, itu dia, dok ya. Dan waktu ataupun kapan gitu, dok ya, kira-kira dari pasangan ataupun mungkin fokusnya ke perempuan berarti nih, dok ya. Betul. Jadi kesuburan ini difokuskan ke perempuan atau laki-laki juga, dok? Kesuburan itu ada peran dari suami dan istri, jadi laki-laki dan perempuannya. Berarti harus didukung berdua ya? Betul, harus berdua. Dan pada saat kita melakukan suatu evaluasi juga, screening itu, maka harus ada evaluasi dari kedua pasangan. Karena pasangan laki-laki yang membawa sperma, pasangan yang perempuan yang menerima dan ada sel telurnya. Itu kalau kita bayangkan peluang persentase kehamilan itu 40% dari suami, 40% dari istri. Nah, 20% itu baru beberapa macam faktor-faktor lain yang di luar itu. Benar. Oh, seperti itu. Jadi kadang juga seringkali mungkin merasa baik-baik aja gitu ya, dok ya, tapi ternyata ada masalah. Nah, kapan nih, dok, waktu ataupun teman-teman ataupun sobat-sobat yang di luar sana untuk bisa memeriksakan tentang kesuburannya? Waktunya kapan gitu? Iya. Jadi saat sudah menikah itu biasanya infertilitas itu kita kasih waktu setahun. Setahun menikah dan belum punya keturunan, nah itu harus lakukan pemeriksaan. Tapi kita juga harus ingat bahwa
faktor kesuburan itu juga dipengaruhi oleh usia. Sehingga biasanya kita akan berikan batas nih waktunya. Kalau secara internasional kita mengacu pada ASRM, namanya American Society of Reproductive Medicine, ia memberikan batas waktu di 35. Jadi 35 itu adalah fase di mana mungkin kalau belum hamil di atas 35 itu sudah mulai kita berpikir ada penanganan yang khusus gitu. Jadi di bawah 35 tahun, setahun belum punya momongan, maka harus diperiksa. Kemudian di atas 35 tahun itu cukup 6 bulan gitu. Jadi nggak boleh terlalu lama, karena semakin umur bertambah, semakin menua, kualitas sel telur menurun, juga peluangnya akan mulai menurun begitu. Jadi situ letak hal yang harus kita ingat, harus kita perhatikan gitu. Oke. Kalau seandainya nih dok, mungkin ada pertanyaannya dok ya dari luar. Pemeriksaan kesuburan itu yang tadi dokter jelaskan bagi yang pasangan baru ataupun pasangan lama yang minimal setahun kalau tidak diberikan omongan, ya mungkin dilanjuti pemeriksaan gitu. Apakah bisa dok dilakukan pemeriksaan ketika malah sebelum melakukan acara nikah nih dok gitu, persiapan untuk pernikahan? Apakah perlu dok untuk cek kesuburan ini? Iya. Jadi kita untuk mengecek kesuburan itu ada dua cara ya, menggunakan secara imaging ya dengan penggunaan USG, atau kita mengecek secara umum nih apa aja marker-marker atau penanda-penanda kesuburan yang bisa kita periksakan. Ya salah satunya kita bisa kalau mau misalnya sebelum menikah, mungkin dari suami cek sperma, dari istri cek lab yang penting kayak misalnya tes TORS, kemudian ada paket-paket mungkin screening prakonsepsi namanya, kemudian kadar vitamin D dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan pemeriksaan yang tidak invasif lah istilahnya. Oke, baik dokter. Nah, apa aja ya dok ya faktor yang paling sering menyebabkan gangguan kesuburan ini baik untuk si pria dan si wanita ini dok? Iya, jadi tadi saya dapat singgung sedikit kan, 40% dari pria, 40% dari wanita, 20% itu baru istilahnya kalau kita periksa semua bagus-bagus saja, ada namanya istilah unexplained infertility. Jadi infertilitas yang kurang dapat dijelaskan gitu, karena kok saya bagus-bagus saja kok bisa belum hamil gitu ya. Nah, tapi untuk pemeriksaan itu yang penting itu adalah tentunya pemeriksaan yang pertama di sperma suami. Jadi kita akan mengecek analisanya seperti apa, apakah sperma itu ada 3 macam, apakah kecepatannya bagus, jumlahnya cukup ya, dan apakah ada bentuk yang tidak normal dari sperma. Itu dari prianya, dari suaminya. Kalau dari istri, paling sering itu penyebabnya adalah berbagai macam penyakit-penyakit yang mengganggu proses bertemunya antara sperma dan sel telur. Nah, jadi yang menentukan nanti batas antara kita bisa program alami, hamil alami atau enggak, itu adalah salah pertama adalah dari tuba. Masalah pertamanya dari tuba. Jadi tidak boleh ada infeksi di saluran tuba, tidak boleh ada penyumbatan ataupun pembengkakan. Karena itu jalan yang menentukan sekali untuk bertemunya antara sel telur dan sperma gitu. Tanpa adanya itu maka hamilnya harus bayi tabung. Gitu. Jadi harus dijaga benar kesehatan reproduksinya, karena tuba itu terutama adalah penentu apakah ibu-ibu semua atau pasangan sekalian bisa hamil alami atau tidak. Itu dan paling sering juga sekarang tinggi juga kasus-kasus seperti infeksi, ya itu tadi infeksi mengakibatkan hidrosalping kasus-kasus PCOS tinggi sekali, benar. Yang mengakibatkan imbalans hormon, dan juga berbagai macam ikutannya seperti gangguan estrogen yang mengakibatkan penyakit seperti miom, adenomyosis, endometriosis itu sangat cukup tinggi di masyarakat, sehingga itu juga mengakibatkan penurunnya peluang untuk hamil begitu. Seperti itu dok. Iya, tadi juga di awal dokter juga jelaskan usia juga pengaruh ya dok. Betul, ya. Nah itu kalau memang itu usia berpengaruh terkait infertilitas itu tadi, di usia berapa dok yang paling riskan atau resiko untuk ketidaksuburan ini tadi gitu dok? Iya. Jadi betul usia pengaruhi, karena kita tahu bahwa perempuan itu dibekalin oleh stok sel telur, Mbak. Betul. Dia setiap bulan haid itu dia akan mulai berkurang jumlahnya. Jadi sampai nanti mungkin di sekitar umur 50 tahun stoknya habis,
itu maka akan terjadi namanya menopause. Jadi stok sel telurnya habis, tidak ada ovarium, tidak ada yang memproduksi ovarium. Memproduksi estrogen istilahnya. Ovariumnya tidak memproduksi estrogen. Nah, tapi pada 40 tahun ke atas itu sudah drastis sekali Mbak, penurunannya itu dari mungkin anggaplah dari persentasenya itu drastis. 40 tahun ke atas itu cuma tersisa sekitar 15 sampai 20% saja. Nah, oleh karena itu memang kalau untuk istilahnya ingin hamil itu sangat tergantung dari usia, dan kita akan ngasih cut off-nya itu di 5 tahun. Nah, 40 tahun bisa hamil bisa saja, tapi peluangnya sudah mulai menurun drastis gitu. Jadi tentu saja jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau memang misalnya belum punya keturunan setahun atau bahkan ada yang mungkin sampai 5 tahun, kita harus lebih agresif dalam melakukan penanganan. Kita lakukan evaluasi yang detail. Kita harus tahu nih kondisi apa sih dalam tubuh kita yang membuat peluang itu menurun, Mbak. Jadi mungkin itu. Jadi jangan sampai kita menunggu sampai menurun dulu kualitas sel telurnya, menurun jumlah sel telurnya, baru mencari pertolongan atau pengobatan. Lebih aware lah gitu ya dok. Lebih ya. aware. Jadi kalau bisa jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Tadi kayak dokter jelaskan mungkin setahun pertama setelah pernikahan tapi belum juga ada diberikan momongan, ya sudah mulai ada alarm ya dok ya. Warning gitu. Jadi sobat, penjelasannya dari dokter Surya ya harus ada alarm dan warning juga nih buat kita yang sudah lama menikah tapi tidak kunjung diberikan momongan, ya itu harus waspada ya dok ya gitu ya. Nah tadi kan mengenai selain usia, ada pengaruh nggak dok dengan pola hidup atau gaya hidup ini dok? Maklum lah ya dok ya, anak-anak zaman sekarang ini kan banyak pilihan makanan di luar, menu-menu yang ini, itu pengaruh nggak dok ya untuk pola hidup atau gaya hidup itu terhadap kesuburan? Ya, besar sekali Mbak Tiwi. Jadi pengaruh dari gaya hidup, apalagi yang berlangsung lama, itu bukan pengaruh. Gaya hidup itu masuk bagaimana konsumsinya, bagaimana kebiasaannya dia dalam mengolah stres, kemudian pola tidurnya gitu ya, kesehatannya apakah berolahraga atau tidak, itu sangat pengaruh sekali ke hormon ataupun kesuburan. Nah, jadi yang pertama itu yang harus kita perhatikan adalah mungkin dari makanan. Betul, makanan yang saat ini banyak sekali makanan-makanan yang pengawet, kemudian junk food gitu ya, food, kemudian makanan yang ultra processed food istilahnya. Nah, ultra processed food, nah itu ternyata banyak sekali zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya yang ternyata tidak baik untuk hormon terutama. Jadi istilahnya endocrine disruptor factor. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi endokrin atau keseimbangan hormon. Itu mungkin tidak sekarang kena masalahnya, tapi nanti belakangan jangka panjang. Walaupun belum ada evidence base-nya, beberapa kasus PCOS terutama yang sering saya temukan, ternyata riwayat sebelumnya kadar nutrisinya nggak bagus. Misalnya dia waktu kecil sering makan mie gitu. Nah itu walaupun belum ada evidence base-nya, tapi kalau saya lakukan screening, ternyata itu juga nantinya dia pengaruhnya nanti pada saat dia sudah menikah. Jadi usia reproduksi. Jadi harus diperhatikan, bukan artinya tidak boleh, tapi kita harus seimbangkan dan kalau bisa jangan terlalu sering. Gitu, tidak berlebihan ya dok ya, benar-benar. Kemudian dari lifestyle juga pengaruh. Misalnya kalau pada laki-laki nih, contohnya yang signifikan ya merokok, vape atau ya betul itu ternyata pengaruh, bukan cuman untuk kesehatan mungkin di paru-paru, kanker dan lain-lain, tapi untuk kesuburan juga pengaruh karena akibat adanya tinggi radikal bebas ya, kemudian kandungan-kandungan zat-zat yang ada di sana itu akan mengurangi kualitas daripada sperma gitu. Jadi itu adalah satu contoh di mana kita harus benar-benar memperhatikan lifestyle kita, apalagi untuk pasangan-pasangan yang ingin mempunyai keturunan begitu. Betul, ya harus memperbaiki gaya hidup jauh lebih sehat lagi ya dok ya dari sebelumnya ya dok ya. Nah untuk pemeriksaannya nih dok, apa aja yang biasa dilakukan untuk mengetahui penyebab infertilitas dokter? Iya, jadi untuk pemeriksaan infertilitas itu, screening infertilitas itu tadi kita lihat tadi analoginya ya, ada kebun, ada benihnya yang akan tanam, ada tanah yang gembur ya, ada jalan menuju ke perkebunannya itu untuk menanam ya. Kita analogikan seperti itu. Jadi
untuk memeriksa benihnya bagus atau enggak, spermanya bagus atau enggak, maka kita akan lakukan namanya analisis sperma, Mbak. Analisis sperma itu kita lakukan 3 hari sebelumnya harus tidak boleh berhubungan, dan pada saat kita periksa itu jadi dipastikan spermanya sudah yang bagus, sudah yang baru. Kemudian yang kedua, kita akan mengecek jalan menuju ke kebunnya itu, mengecek saluran tubanya dengan cara HSG. Di pertamanya sudah bisa kita melakukan tindakan HSG. Jadi untuk melihat disemprotkan cairan dari bawah, kemudian dilakukan ronsen sehingga kita bisa tahu nih saluran tubanya tertutup atau tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, maka kita harus menilai kondisi sel telurnya, sel telur dan rahimnya. Itu bisa lakukan namanya USG transvaginal, karena dengan USG transvaginal baru kita akan melihat secara lebih detail kondisi sel telurnya. Kita sesuaikan antara dinding rahim dan sel telurnya apakah sinkron atau tidak. Jadi itu akan berpengaruh terhadap peluang untuk hamilnya, karena kita bisa tahu saat ini sedang kondisi seperti apa rahim dan sel telurnya. Jadi ada 3 pemeriksaan utama. Atau yang keempat juga boleh ditambahkan pemeriksaan cadangan ovarium. Nah, itu pertama pada pasien-pasien yang di atas 35 tahun, kita akan mengecek cadangan ovarium dulu dengan cara mengecek dengan USG itu di transvaginal. Kita akan lihat jumlah sel telurnya, dan mungkin juga kita bisa ngecek namanya anti Mullerian hormon begitu. Oke, ya itu untuk pemeriksaan berarti laboratorium screening gitu ya, Dok ya. Screening infertilitas, sobat. Oke. Dan menurut dokter nih, seberapa penting sih perannya teknologi dalam membantu mendiagnosis terkait masalah kesuburan atau infertilitas ini, Dok? Iya. Saat ini sudah teknologi itu sangat penting, Mbak, nyata. Karena kita semakin maju teknologi, kita semakin efisien dalam menangani infertilitas. Kita nggak membiarkan penanganan infertilitas itu, jadi istilahnya dibiarkan begitu saja tanpa ada ukuran dan ukuran yang tepat. Jadi kita harus melihat nih, kalau saya biasanya kita akan mengevaluasi dia nanti 6 bulan, setahun. Jadi penanganan infertilitas itu harus presisi, karena kita mengejar waktu. Kadang-kadang kita juga mengejar waktu. Waktu itu adalah elemen yang penting, karena terlalu lama kondisi yang tidak baik di dalam rahim atau kurang bagus ya, ada saluran reproduksinya, itu juga jangka panjang juga akan mempengaruhi faktor keseimbangan tubuhnya, kesehatan tubuhnya begitu. Mengenai teknologi untuk dalam membantu infertilitas itu, atau istilahnya medical assisted infertility, untuk membantu pasangan-pasangan memiliki anak, itu sekarang sudah maju sekali, Mbak. Jadi kita bisa melakukan screening langsung, misalnya dengan tindakan yang minimal invasif dengan laparoskopi. Kita melihat bagian dinding rahimnya, bagian rahim dan semua itu menggunakan laparoskopi dan histeroskopi. Jadi alat-alat itu akan membantu kita dalam mendiagnosis, melihat masalah apa yang ada di dalam rahim itu sendiri. Tapi tindakannya nggak sampai buka perut atau sampai ini, hanya sayatannya kecil aja. Jadi kita bisa menilai dengan cepat dan tepat begitu ya, tanpa dan minimal komplikasi juga. Kemudian dalam perkembangannya saat ini juga bayi tabung sudah mulai banyak di mana-mana, terutama tadi pada kasus-kasus pasien yang dulu saluran tuba yang tertutup, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa, Mbak, kecuali di kota-kota besar nih. Di kota-kota besar mungkin sangat minimal sekali ketersediaan dari teknologi bayi tabungnya, hanya kayak di Jakarta, mungkin di kota-kota besar ya. Tapi sekarang di seluruh Indonesia sudah mungkin sekitar 30 center bayi tabung ada. Gitu. Jadi itu adalah kemajuan termasuk, dan juga sangat membantu untuk pasangan-pasangan yang memang masalahnya itu ada di gangguan di saluran tubanya gitu. Jadi tidak bisa punya anak karena masalah di saluran tuba. Itu harus bayi tabung, karena bayi tabung itu mempertemukan sperma dan sel telurnya itu di luar, kemudian ditanam. Jadi tidak memerlukan peran daripada saluran tuba. Itu kemajuan teknologinya. Oke, ya memang benar harus ini ya, Dok ya. Dukungan teknologi ini juga penting perannya untuk menegakkan diagnosis dan golden time ya, Dok ya. Kita karena berburu waktu ya tadi bilang dokter ya. Betul. Ya benar-benar betul itu, Dok. Nah,
Apa aja ini dok untuk pemilihan kayak terapinya ataupun metode yang tersedia untuk pasangan mengalami kesulitan mendapatkan keturunan itu selain bayi tabung, apakah ada yang lain dok pilihan terapi ataupun metodenya? Jadi metodenya kalau kita melihat kan tergantung dari keparahan penyakitnya ya, masalahnya ada di mana. Kalau kondisi ibunya bagus, kemudian masalahnya ada di saluran sperma, misalnya spermanya kurang bagus dalam pergerakannya ya, atau asteno dia istilahnya astenospermia dan lain, kita ada opsi melakukan namanya inseminasi intrauterin. Tapi untuk inseminasi intrauterin itu istilahnya dia akan membantu spermanya lebih cepat ketemu dengan sel telur. Gitu. Jadi perlu berbeda dengan IVF atau bayi tabung. Ya, kita harus memerlukan saluran tuba yang intak dan bagus, Mbak. Kalau inseminasi gitu. Atau kita bisa menggunakan namanya adalah stimulasi dan induksi. Jadi kita berikan hormon-hormon yang kita lakukan untuk memperbesar sel telur dan meningkatkan kualitas sel telur begitu. Jadi ada 3 pilihannya dengan program hamil itu, dengan program hamil natural ya, dengan bantuan stimulasi hormon, inseminasi uterin atau bayi tabung begitu. Dari beberapa metode tadi yang dok, ada 3 ya dok ya. Nah peluangnya itu dok, keberhasilannya itu pastinya berbeda-beda ya dok ya dari ketiga itu. Nah itu bisa dijelaskan nggak dok? Iya, jadi bisa banget Mbak Tiwi. Jadi kita kalau secara saintifik itu mengatakan peluang itu hanya sangat sekali tergantung dengan kondisi masing-masing ya, individualize istilahnya, tergantung dari kondisi pasangan dan suami itu masalahnya ada di mana. Tapi kalau untuk mengatakan peluang yang terbesar untuk hamil ya bayi tabung. Dan kalau kita bisa misalnya pada satu kasus kita melakukan inseminasi intrauterin atau IUI istilahnya, itu akan ada peningkatan sekitar 15% dari peluangnya kalau menggunakan inseminasi gitu. Jadi semua upaya tersebut, teknologi reproduksi berbantu itu tujuannya adalah meningkatkan peluang untuk kehamilan begitu Mbak. Dan tentu saja yang tertinggi peluangnya pada kasus-kasus yang sesuai ya. Jadi karena individualize, jadi yang paling tinggi ya dengan bayi tabung atau IVF. Iya, ini juga dok, banyak kan pandangan-pandangan masyarakat ini yang di luar sepertinya kayak malu ataupun takut dalam pemeriksaan kesuburan ini, kayak dianggap tabu. Jadi kayak kesuburan ini hanya seperti yang dituntut hanya dari segi perempuan gitu. Nah sementara kalau yang laki-laki ini kayaknya mungkin agak sedikit, ya bukan perbedaan gender sih dok, kadang adalah yang merasa seperti itu kan ya, malu ke dokter ataupun takut nanti didapat penyakitnya, biasanya paradigma masyarakat seperti itu. Nah pesan dokter nih untuk sobat-sobat yang masih malu ataupun ragu-ragu untuk pemeriksaan kesuburan, boleh dong? Mbak, jadi betul sekali itu mungkin budaya kita juga ya. Benar-benar. Yang pertama bahwa pasti ditanyain baru nikah kapan hamilnya gitu ya, kapan punya anak atau enggak dari keluarga misalnya atau dari tangga-tangga ataupun yang dekat-dekat dengan itu. Pasti ada aja pada saat kumpul atau ada hal-hal yang mungkin membuat tak nyaman juga kalau seperti itu ya, bahwa apakah saya istilahnya ya bahasa ininya mandul atau apa gitu. Nah, itu membuat malu untuk periksa. Tapi pesan saya untuk ibu-ibu dan pasangan semua ya yang ada terutama khususnya di Kaltara, jangan malu pertama. Karena ibu dan pasangan tidak sendiri. Jadi jangan malu karena rasa malu itu manusiawi, Bu. Tapi ibu harus tahu bahwa ibu tidak sendiri ya. Kita di sini akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk membantu ibu segera hamil gitu ya. Dan tentunya ini bukan salah siapa-siapa, karena bukan salah ibu, bukan salah suami gitu. Hal-hal tersebut itu hal yang harus dilakukan identifikasi dulu yang pertama. Identifikasi di mana peluang itu kurang. Artinya tidak saling menyalahkan salah ini salah itu gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi bahwa outcome-nya apa, tujuannya kan memiliki keturunan, ibu dan bapak mempunyai anak gitu. Oleh karena itu memang harus ada kerjasama baik dari ibu dan bapak gitu. Dan hal ini, infertilitas ini ternyata nggak cuma bapak dan ibu aja, ternyata banyak sekali pasangan
nggak cuma di Kaltara, di seluruh dunia pun ada kesulitan memiliki anak itu ada gitu. Jadi tidak boleh malu dan harus segera di mana ibu merasa ada masalah, misalnya sudah menikah setahun belum memiliki anak, ibu memiliki apa istilahnya kekhawatiran, apakah itu ada keluhan di mana ada haid yang tidak teratur, ada keputihan, ya, kemudian ada masalah-masalah saat seperti saat nyeri haid yang berat, nyeri haid yang berat gitu. Itu bukan sudah indikasi untuk melakukan pemeriksaan. Jadi jangan malu untuk melakukan pemeriksaan dan jangan dibiarkan sampai bertahun-tahun berlarut-larut begitu. Sehingga kita bisa lebih presisi dalam melakukan identifikasi masalah dan bagaimana caranya berusaha supaya peluang hamilnya lebih bagus gitu. Saling support nih dok. Saling ya? support, Iya betul. benar. Jadi sobat di luar sana nggak boleh malu nih. Jadi sesama pasangan harus saling terbuka ya dok ya. Kalau perlu dan lebih bagus lagi periksa bareng ya dok ya. Iya benar. Ya memang ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang kita pikirkan adalah solusi ke depannya daripada memikirkan siapa yang salah gitu ya dok ya. Nah ini terakhir dokter, tips sederhana dari dokter nih, apa aja yang bisa dilakukan dalam kehidupan ataupun pola sehari-hari untuk sobat-sobat di luar sana untuk bisa dapat buah hati ataupun keturunan lebih besar. Apa aja nih dok tipsnya dok? Oke, ya jadi tips untuk para pejuang garis 2 istilahnya. Iya betul para pejuang garis 2. Yang pertama, tentunya kita harus mengoptimalkan well-being itu kesehatan kita secara umum. Kesehatan ibu-ibu, kesehatan suami, kesehatan pasangan secara umum. Kurangin makanan yang manis, jadi itu sangat pengaruh sekali ke siklus haid, ya, siklus hormon. Makanan yang terlalu manis, kemudian high kolesterol atau berminyak, gorengan, itu pengaruh. Jadi mungkin bisa dikurangi itu untuk memperbaiki kadar hormon. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu kalau ibu haidnya teratur, sudah mulai melakukan identifikasi kapan masa subur gitu ya. Jadi biasanya kalau kita hitung masa subur itu dari haid, biasanya haidnya berapa dalam satu siklus, berapa panjang. Misalnya setiap haid jarak satu ke jarak lainnya 30 hari. Maka perkiraan dari masa subur itu 30 hari dikurangi 14. Jadi di hari ke-16 setelah haid itu sudah mulai masuk masa subur, Mbak Tiwi. Jadi peluang di mana masa subur adalah peluang di mana terjadi ovulasi dan peluang hamilnya paling tinggi. Nah, itu jadi kalau memang ibu-ibu semua sudah menikah dan mulai ingin mencari keturunan, maka perusahaan keturunan, maka mulai nih atur kapan waktu terbaik untuk berhubungan. Kemudian ibu harus jadwalkan nih jadwal untuk berhubungannya ya. Jadi sesuai dengan yang tadi saya bilang bahwa di fase-fase ovulasi di mana peluangnya tertinggi. Dan kemudian tentunya jaga pola hidup yang sehat. Ya, tidur jangan begadang, kemudian olahraga yang teratur, ya. Kemudian mungkin juga jangan lupa kalau memang ada masalah sedikit pun apapun yang ibu rasakan itu segera kontrol. Jadi kita akan melakukan evaluasi dengan uji transvaginal. Minimal kita akan melihat apa masalahnya ada di mana, sehingga kalau memang ada masalah kita bisa lebih cepat terdeteksi begitu. Oke, terima kasih dokter untuk tipsnya. Nah, sobat, demikian pembahasan kita tentang infertilitas. Dari mulai dokter sudah jelasin tuh apa sih fertilitas sampai dengan faktor penyebabnya, bahkan ada metode yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pejuang garis 2 itu tadi ya, yang diharapkan itu tadi ya. Dan sampai dengan tips terakhir yang dijelaskan oleh Dokter Surya. Nah, bagi sobat-sobat yang dimanapun yang mendengar obrolan kita hari ini, jangan malu kalau memang mau datang untuk konsultasi bersama dengan pasangannya. Jangan lupa ke prakteknya Dokter Surya yang ada di Rumah Sakit Pertamina Tarakan di jadwal Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 18.00 sampai dengan 20.00. Jadi bawa pasangannya, jadi nggak usah malu-malu ya. Kita tunggu kedatangannya dan terima kasih dokter. Terima kasih, Mbak. Salam sehat.